Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, tabik pun. Ya pun. Baik, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan siang hari ini kita jumpa kembali Bapak Ibu dalam kegiatan diklat tentang paut berkualitas. Selamat datang di ruang virtual ya Bapak Ibu. Kali ini bersama saya Widya Prada dari BP Poltikmas Provinsi Lampung. Saya Nasib Wasito, Sarjana Ekonomi. Sebelum kita mulai, berdoa sejenak ya Bapak Ibu menurut kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, disilakan Bapak Ibu. Terima kasih. Saya ingin menyapa satu-satu nih Bapak dan Ibu. Dari Kabupaten Mesuji ada Bu Kadek ya. Apa kabar Ibu Kadek? Sehat Pak. Ya, dari PAUD mana Ibu? PAUD Pertiwi Pak. Pertiwi ya, baik. Ya, Pertiwi Harapan Pak di Mesuji. Harapan ya. Oke, sehat selalu ya Ibu. Oh sehat Pak. Alhamdulillah. Dari Pring Sewu ada Pak Yaya nih, Pak Agustian. Pak Agustian, apa kabar Pak Agustian? Kabar baik, Pak. Alhamdulillah. Pak Yaya dari PAUD apa Pak? PAUD Cahaya Sentosa, Pak. Sentosa. Alhamdulillah. Semoga selalu sentosa ya Bapak. Terima kasih, Pak. Amin. Selanjutnya ada dari Pesawaran nih, Pak Rahmat ya. Pak Rahmat. Ya, saya dari PAUD Husnul Khotimah Keneling, Mbak. Di Dengan Awang. Wah, luar biasa ya. Semangat selalu Pak. Amin, Pak. Siap. Di Lampung ada Pak Bambang Haryono ini. Dari PAUD mana Pak Bambang? Smart Kid, Pak. Oh, Smart Kid. Waduh. Luar biasa. Sukses Pak. Selanjutnya dari Pak Bayu Wahyudi dari PAUD mana nih Pak Bayu? Saya dari Lampung Utara, Pak. Dari PAUD Insan Cahaya, Pak. Yes, dari Lampung Utara ya. Sukses ya. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk mengawali kegiatan kita diklat pada kesempatan siang hari ini. Saya akan bagikan, satu lagi belum disapa, Ibu Dian ini ya. Ibu Dian dari Kabupaten atau kota mana Ibu? Dari Lampung Selatan Pak. Lampung Selatan, iya. PAUD apa Ibu? Dari PAUD Insan Cendekia. Insan Cendekia. Sukses selalu. Baik Bapak Ibu, saya sudah membagikan soal pretest di kolom chat ya Bapak Ibu. Nanti silakan dikerjakan untuk melihat sejauh mana Bapak Ibu memahami tentang paut berkualitas. Ya, mulai paut berkualitas. Nah, kalau kualitas itu hubungannya dengan mutu ya Bapak ya Ibu ya. Kalau menurut Ibu Kadek, paut berkualitas itu seperti apa ya Bu ya? PAUD yang dapat mengarahkan dan memberikan pembelajaran bagi peserta didiknya Pak. Baik. Mungkin saya akan coba bagikan Mentimeter ya Bapak Ibu di kolom chat. Nanti kita diskusi ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Bisa dibuka ya Bapak Ibu.
Oke, yuk ada lagi pendapatnya Bapak Ibu. Ada lagi? Ayo silakan. Bagaimana pemahaman Bapak Ibu mengenai PAUD berkualitas? Katanya PAUD menyenangkan. Oke, apalagi? Apakah PAUD yang memiliki gedung yang bagus? Apakah PAUD yang memiliki guru-guru yang bagus-bagus? Nah, oke. Bermain sambil belajar. Oke, betul sekali ya. Penerapan konsep belajar, tempat bermain anak, aman untuk anak, mendidik karakter, fasilitas memadai, menyenangkan. Oke. HPM-nya aktif, apalagi menjadi sumber belajar. Lagi. Nah, lihat. Jadi ada yang mengatakan PAUD berkualitas itu bermain sambil belajar. Ya, betul ya. Jadi konsep dari PAUD itu adalah bermain seraya belajar. Jadi belajarnya di PAUD itu ya bermain gitu. Tapi bermain yang seperti apa? Bermain yang bermakna. Tentunya bermain yang sudah memiliki konsep, yang memiliki tujuan untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang diharapkan dari anak. Jadi bagaimana seorang guru bisa mengedukasi anak usia dini dari 5 aspek perkembangan anak. Dari visi motoriknya harus berkembang, nilai agama dan moralnya harus berkembang, lalu sosial emosionalnya harus berkembang, kognitif anak juga harus berkembang, itu ya, bahasa anak juga harus berkembang. Jadi seorang guru yang bisa menciptakan ragam main yang bisa menstimulasi perkembangan anak secara optimal. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke materi kita tentang layanan PAUD berkualitas. Izin share screen Bapak dan Ibu. Sudah tampak ya Bapak Ibu ya? Baik. Materi kita yaitu tentang PAUD berkualitas. Nah, ini tentang biodata saya. Baik Bapak Ibu, jadi banyak miskonsepsi mengenai layanan PAUD berkualitas. Jadi PAUD berkualitas itu banyak yang mengatakan PAUD berkualitas itu bangunannya harus bagus. Ya, lalu ada yang ngomong PAUD berkualitas itu bermain saja gitu ya, bermain aja. Terus ada PAUD berkualitas itu yang bisa mengajarkan baca tulis. Lalu ada yang mengatakan PAUD berkualitas itu sebagai jenis satuan PAUD-HI. Jadi pada dasarnya PAUD berkualitas adalah memang pada dasarnya PAUD itu harus bermain ya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang boleh mengajarkan baca dan tulis karena PAUD adalah sebagai pembentuk fondasi awal. Yang lebih ditekankan di sini adalah pendidikan karakter ya. Boleh mengenalkan baca tulis ke anak, konsep mengenai berhitung, calistung, konsep. Tapi di sini tidak boleh ada pemaksaan, tidak ada boleh kekerasan. Jadi anak kalau memang tidak sedang mau untuk belajar menulis
yang konvensional ya, seperti di SD itu kita juga nggak boleh ya, harus mengenalkan konsepnya melalui bermain. Bagaimana kita menciptakan ragam main yang menyenangkan buat anak. Misalkan kalau di rumah menghitung jumlah sendok, lalu bisa juga kita membedakan berbagai ukuran, misalkan ada piring yang besar, ada piring yang kecil. Nah, itu juga sebenarnya konsep matematika. Kita ingin mengajarkan huruf ke anak, kita bisa bermain melalui lagi petik sayur, misalkan kita nanti susun huruf gitu ya, bikin huruf A dari dari cabai misalkan, dibuat huruf A. Nah, itu bisa salah satu alternatif bermain untuk anak. Nah, kayaknya podcast itu ada namanya PAUD HI, Bapak Ibu. Nah, PAUD HI adalah kondisi agar anak usia dini mendapatkan layanan holistik dan integratif di lembaga. Jadi, layanan PAUD itu harus mengakomodir 3 bidang utama, yaitu di situ ada layanan pendidikan, ada kesehatan dan gizi, ada pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak. Jadi PAUD itu bukan hanya tempat pendidikan aja, tapi di situ juga tempat untuk kesehatan dan gizi. Makanya di sini diperlukan lembaga PAUD itu harus bermitra, Bapak Ibu, harus bermitra dengan tenaga kesehatan, ya, dengan BKKBN, dengan Pemda, ya, dengan aparatur desa, ya, lalu dengan dinas pendidikan, Pemda tentu ya harus bermitra. Ya. Kita harus bermitra dalam kesehatan dan gizi, misalkan kita ingin, karena di PAUD ini tidak hanya yang dilihat, tidak hanya pertumbuhan atau tidak hanya perkembangan, tapi pertumbuhan anak juga harus dilihat, anak itu sehat atau tidak, ya, anak itu kondisinya normal atau tidak. Nah, itu di bidang di PAUD ini memang semua bidang ilmu itu harus memahami, ya, seorang guru PAUD harus memahami, harus tahu bagaimana cara menganalisis lingkar kepala anak, bagaimana bisa menganalisis tinggi badan anak bisa dikatakan stunting, anak bisa dikatakan kepalanya mikrosefal atau makrosefal. Nah, itu harus seorang guru PAUD harus bisa mendeteksi, ya. Nah, itu perlunya kita bermitra dengan tenaga kesehatan. Nah, untuk memastikan seluruh pihak bergerak ke arah yang sama, maka ada penjabaran mengenai apa yang dimaksud dengan PAUD berkualitas. Dengan demikian diharapkan satuan ekosistem dan mitra mampu memahami makna PAUD berkualitas, yang kedua mengidentifikasi langkah konkret yang perlu diambil untuk menyediakan layanan PAUD berkualitas. Yang ketiga yaitu bergerak merefleksi diri secara berkesinambungan sesuai dengan visi yang disepakati. Ini ya Bapak Ibu. Nah, ini layanan PAUD berkualitas itu yang pertama tergantung dari kualitas layanannya, yaitu proses pembelajaran. Yang kedua adalah kualitas layanan pengelolaan satuan. Nah, kualitas proses pembelajaran ini tergantung dari gurunya. Bagaimana seorang guru itu bisa menciptakan ragam main yang bermakna, yang bisa menstimulasi perkembangan anak dari 6 aspek tadi. Ya. 6 aspek, ada yang tahu 6 aspek perkembangan anak? Bukan dek, ada tahu bukan dek? Belum, Pak. Belum, ya, baik. 6 aspek perkembangan anak itu ada nilai agama dan moral, lalu ada fisik motorik, lalu kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Tuh, ya. Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan. Baru ada namanya peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang SNP. Ya, di situ standar pelayanan aspek perkembangan anak itu yang perlu distimulasi. Nah, ya, aspek seni dihilangkan, di merger ke semua aspek. Ya. Nah, ini
contoh kegiatan bermain adalah belajar. Nah, kalau kita lihat gambar A, kira-kira dari gambar A dan B ya Bapak Ibu. Kira-kira yang menyenangkan untuk anak yang apa yang B Bapak Ibu? Yang B, Pak. Yang B ya. Ya. Iya, Pak. Lebih B. Pasti lebih menyenangkan yang B ya Bapak Ibu ya ketimbang yang A. Yang A itu membosankan gitu kan. Itu membosankan. Nah, kalau yang B ini kan bermain tapi belajar. Gitu. Nah ini poin seorang guru bisa menciptakan permainan yang menyenangkan. Kita lihat bisa menciptakan ragam daun Bapak Ibu, dari daun, dari tutup botol bekas, ya, ada dari kayu, ada sisa apa ini? Sisa buat ini ya, tentang uang pokok itu ya. Nah ini namanya penggunaan lospat Bapak Ibu. Nah ini contoh permainan ini nih, kita ingin mengenalkan anggota badan nih Bapak Ibu. Nah kita melalui ini bisa melalui barang-barang bekas nih. Ada misalkan kepalanya dari piringan ini ya, apa namanya, is ya. Lalu ada kaki. Nah pasti yang menyenangkan dari A, B dan C. Yang C ini ya lebih menyenangkan ya Bapak Ibu. Nah ini bermain yang menyenangkan. Nah ini tidak disadari bahwa ini adalah belajar Bapak Ibu. Nah inilah konsep belajar yang sebenarnya disarankan di PAUD gitu. Bukan baca tulis yang membuat anak itu lelah dan membosankan. Nah ini tadi tentu kemitraan dengan orang tua ya. Tadi sudah di awal sudah saya sebutkan bahwa harus adanya mitra dengan orang tua, ya, adanya komunikasi yang bagus, harus ada kesepakatan di antara guru dan orang tua. Jadi pembiasaan baik yang ada di sekolah itu harus dibiasakan juga di rumah Bapak Ibu. Nah ini bentuk-bentuk kemitraannya misalkan pada tema profesi, misalkan ada yang berprofesi sebagai guru, nah bisa undang orang tua tersebut menjadi sumber gitu. Kita harus menghadirkan sosok guru di dalam pembelajaran di PAUD, misalkan dokter gitu ya. Kita nggak apa-apa menghadirkan sosok dokter beneran yang ada, mungkin dari wali murid yang dokter gitu ya. Nah itu lebih baik. Jadi itu namanya pembelajaran yang bermakna di PAUD. Mengingat terus, akan diingat terus. Nah ini contoh-contoh parenting nih Bapak Ibu, bentuk kemitraan orang tua dengan sekolah ya, dengan guru. Nah ini ya perilaku hidup sehat. Saya ingin bertanya nih dengan Bapak Ibu. Saya akan tentang perilaku hidup sehat. Saya sudah pernah mendengar tentang PHBS Bapak Ibu? Saya, Pak. PHBS. Saya panggil Bapak Ibu ya, saya gunakan will of name. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kita putar dulu. Oke, Pak Rahmat. Ya. Menurut Pak Rahmat, konsep dari PHBS Bapak, contoh PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah itu seperti apa Pak Rahmat? Contoh perilaku hidup sehat dan bersih itu yang pertama adalah menjaga kebersihan ruang sekolah, kemudian menjaga kebersihan pakaian, makanan, tempat, kemudian menjaga kebersihan lingkungan tempat kita sekolah. Terima kasih Pak Rahmat.
selanjutnya. Wah, Pak Yayan ini. Halo Pak Yayan. Pak Yayan. Pak Yayan lagi ini kayaknya. Lagi ngantuk ini kayaknya. Sinyal, Pak. Oh, nggak ada sinyal ya. Oke. Iya, suka Lagi. sinyal, Pak. Pernah gitu ya. Alamat ini. Nah, Budian. Budian, gimana praktik baik di sekolahan Budian nih mengenai PHBS nih, Bu? Dengan pandemi mungkin, Bu, gimana praktik baiknya, Bu? Tentu saja dengan menerapkan 5M ya Pak. Betul. Menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, lalu membuang sampah juga pada tempatnya. Kalau untuk protokol 5M-nya ya menjaga jarak, artinya siswa yang hadir itu dibatasi, kita buat jadwal per sesi. Gitu ya. Sip. Iya. Jadi sekolah juga ini ya Bu ya, penyediaan apa Bu, sarana prasarana cuci tangan ya Bu ya. Dulu kita nggak terlalu ini kan, disediakan cuci tangan ya dimanapun ya. Sekarang wajib. Wajib ya Bu ya. Sip. Iya. Ngantuk ya Bapak Ibu ya. Enggak Pak, semangat. Ya, masih semangat ya. Semangat, Mas Sudi semangat Pak. Mas Sudi semangat. Betul ya. Jadi PHBS adalah upaya memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi anak dengan membuka jalur komunikasi, memberikan informasi dan melakukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku serta mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ya Bapak Ibu ya. Jadi praktik baiknya sudah disebutkan oleh Pak Ahmad, Ian, oleh Pak Bambang tadi ya, Pak Kadek. Nah ini contohnya Bapak Ibu di satuan PAUD itu harus ada pemikiran, harus ada pengukuran tinggi badan sama orang tua ya, pengukuran berat badan, pemberian makanan tambahan, ada kelas orang tua. Nah ini bentuk-bentuk kegiatan yang ada di PAUD ya. Jadi di PAUD tidak hanya untuk belajar baca tulis atau mengenalkan angka ya, jadi semuanya perlu terlibat di dalam PAUD. Nah ini lalu saya ingin coba bertanya ke Bambang. Iya Pak. Pak Bambang, menurut Pak Bambang yang stunting, pernah dengar stunting ya Pak Bambang? Iya pernah Pak. Stunting itu seperti apa gambarannya Pak Bambang? Berat badan anak itu tidak sesuai dengan umurnya Pak. Oke, ini ya, misalkan umur 10 tahun tapi tinggi badannya misalkan baru 50 cm misalkan ya Pak Bambang. Iya Pak, seperti itu Pak. Tidak optimal karena lingkungan tidak mendukung. Nah ini menurut Pak Bambang kondisi seperti ini disebabkan oleh apa Pak Bambang? Mungkin faktor ekonomi Pak lebih dominan. Mungkin orang tuanya, iya mungkin faktor ekonomi Pak. Oke, ekonomi yang menyebabkan mungkin ini ya akibatnya imbasnya ke gizi ya Bapak ya. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Nah Bapak Ibu, untuk materi ini Bapak Ibu nanti saya sudah sediakan Google Classroom. Bapak Ibu bisa akses di Google Classroom, materi ini sudah bisa di-download. Bukan nanti kode kelasnya ini ya Bapak Ibu, silakan saya share ya kode kelasnya seperti ini. Nah ini Bapak Ibu nanti bisa diakses di Google Classroom. Untuk kode kelasnya adalah kode berkualitas ya, kode kelasnya ini Bapak Ibu ya, kode kelasnya ini
Nah, ini kebetulannya nanti saya akan share di grup ya Bapak Ibu ya, grup. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengakses. Nah, ini untuk pendalaman materi nanti di sini Bapak Ibu mengenai materi siang. Selain itu, saya juga ingin memberikan sumber untuk Bapak Ibu belajar. Nah, di Kementerian Pendidikan Kebudayaan banyak sekali memberikan pusat sumber belajar Bapak Ibu. Nah, di antaranya ada Paupedia. Bapak Ibu bisa mengakses banyak materi di sana ya. Ini juga bisa di-share ke orang tua Bapak Ibu, supaya orang tua juga bisa belajar juga ya. Kita tidak hanya mengedukasi anak-anak, tapi orang tuanya juga harus belajar. Nah, ini ya Bapak Ibu bisa buka laman Paupedia kemendikbud.go.id. Sini Bapak Ibu bisa mendownload ada buku, ada game. Di sini ada ruang bermain, ada game Bapak Ibu. Di ruang baca ini banyak buku ya, buku tentang panduan orang tua. Nah, banyak sekali Bapak Ibu. Nah, ini ada ruang bernyanyi. Nah, ruang bermain ini saya buka contoh Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengklik ini, nanti bisa diberikan ke Pak Didik ya di rumah. Nah, ini ada belajar menghitung jumlah telur. Nah, ini ya. Nah, selain itu Bapak Ibu, ini ada rumah belajar ya yang sudah tidak asing lagi oleh Bapak Ibu semuanya. Ini juga bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk sebagai sumber belajar ya Bapak Ibu bisa di sini. Lalu juga selain rumah belajar, Bapak Ibu bisa download di sini bersama hadapi Corona, Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi. Bapak Ibu juga bisa ya download buku-buku pelajaran dari PAUD sampai dengan SMA, SMK juga dari sini. Iya Bapak Ibu. Nah itu cukup sekian Bapak Ibu untuk pertemuan kita pada kesempatan pada siang hari ini. Link post test nanti akan saya bagikan ke Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah menyimak kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya Bapak dan Ibu semuanya. Bagaimana untuk menjadi pendidik PAUD yang berkualitas. Semoga apa yang kita lakukan bisa menjadi amal jariah untuk kita semuanya Bapak Ibu. Terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun.